Ya, Rati, kalau kemarin kita di Indonesia Berlebaran sudah mewawancarai sejumlah tokoh. Sudah banyak ya? Betul. Dan sekarang ini bukan cuma tempat-tempat wisata aja, kita juga punya tokoh yang spesial. Siapa yang spesial Di kita hadirkan Indonesia pagi hari merayakan ini? kemenangan kali ini. Nah, kita akan menyapa ada orang nomor 1 DKI Jakarta, Bapak Gubernur Anies Baswedan. Assalamualaikum Pak Anies. Baik, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Pak. Mohon izin faizin, Mas lahir batin, sama-sama. Terima kasih. Baik, Pak Anies, kalau misalnya kita lihat di Lebaran tahun ini kan ini berbeda dengan Lebaran 2 tahun sebelumnya, mulai dari mudiknya, terus Lebarannya mungkin sedikit belum ada open house ya, tapi artinya kita sudah bisa merayakan berkumpul bersama keluarga hampir seperti normal. Nah, bagaimana Pak yang bisa digambarkan dan diceritakan kepada kami di Lebaran hari pertama dan hari keduanya di rumah Anies Baswedan? Ya, kami kemarin tentu mulai dengan sholat Idul Fitri. Kita sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium yang Masya Allah jamaah yang hadir luar biasa banyaknya. Dan itu merupakan pengalaman pertama bagi kita semua untuk memanfaatkan Jakarta International Stadium untuk kegiatan sholat Id. Itu seperti gambar yang muncul di layar ini. Begitu banyak jamaah hadir dari berbagai tempat, bahkan dari luar Jakarta pun banyak sekali yang datang. Bahkan subuh, waktu subuh sudah berada di situ karena ingin mendapatkan tempat-tempat yang strategis. Jadi pagi kemarin di sana lalu silaturahmi dengan masyarakat, dengan jajaran yang kebetulan berada di sana. Jadi sebuah pagi yang mengesankan, sebuah pagi yang bersejarah. Kita semua menghadap kiblat sambil memunggungi bangunan Mahakarya Jakarta. Dan kita bersyukur bahwa acara itu berjalan dengan lancar, dengan tenang, dan semua berjalan sesuai dengan rencana. Lalu dari sana pulang ke rumah, saya sholat Id bersama dengan ibu saya, kemudian dengan istri, anak-anak, adik, saudara. Kita pulang ke rumah. Dan ketika pulang sampai di rumah di Lebak Bulus, kemudian makan lontong Lebaran dan masakan Lebaran. Nah ini juga saya ingin sampaikan ada yang unik. Ini kita rasakan semua. Kita selama menjelang Lebaran itu tiap-tiap keluarga menyiapkan makan untuk habis sholat Id. Nah saya renungkan makan-makan ini. Ini adalah campuran bumbu-bumbu, campuran bahan baku yang lewat tangan juru masaknya, lewat tangan kokinya, cita rasa yang amat lezat tercipta. Bumbu itu tidak dimakan sendiri-sendiri, lalu dicampur di mulut kita. Tidak, bumbu itu dicampur oleh sang koki sehingga menjadi sebuah masakan yang amat lezat yang lalu kita nikmati bersama. Saya renungkan itu seperti Indonesia kita. Indonesia kita itu beragam suku, bangsa, etnis. Kemudian melalui ikhtiar bersama itu diramu menjadi sesuatu yang namanya Indonesia. Unsurnya banyak. Sebuah persenyawaan namanya Indonesia. Dan ketika Indonesia ini ada, maka kita menikmatinya, kita mensyukurinya. Jadi kemarin lalu makan lontong Lebaran bersama keluarga. Nah, ibunda itu termasuk yang dituakan di keluarga kami. Jadi keponakan-keponakannya banyak datang, adik-adiknya datang. Jadi kemarin adik dan ponakan datang lalu bertemu di rumah bergantian sehingga jumlahnya terkendali. Lalu sesudah itu kita menyempatkan untuk bersama-sama di rumah. Jadi ini Lebaran yang di satu sisi kita bisa merayakan bersama lewat sholat Id yang terjadi di sebuah tempat mahakaryanya Jakarta, kemudian bersama dengan keluarga di rumah. Dan saya membayangkan ada begitu banyak keluarga yang juga mengalami seperti kami, termasuk yang kemarin sholat Id di JIS. Saya kemarin sampaikan kepada mereka yang sholat Id di JIS, ini kita generasi pertama nih. Dan pertama itu nggak ada dua kalinya. Tidak ada pertama untuk kedua kalinya. Pertama ya hanya sekali. Kita yang menjadi yang pertama, insya Allah jadi peristiwa bersejarah. Bahkan saya sempat ngobrol sama anak saya yang bungsu kemarin, Ismail namanya. Baik.
Kita cerita, Ismail, ini ya kita tadi pagi sholat id di sana. Terus nanti satu saat nanti mungkin Ismail sudah jadi seperti abah, sudah jadi seperti orang tua, bahkan nanti kalau punya cucu, dan bisa menceritakan bahwa begitu banyak anak-anak yang terlibat menjadi saksi sejarah. Baik. Insya Allah Idul Fitri ini menjadi Idul Fitri yang berkesan bagi kita semua. Baik. Pak Anies, memang sholat Idul Fitri saat di JIS ini menjadi viral juga di media sosial ya. Kita melihat fotonya luar biasa ramai dan juga rapih begitu para jamaah taat begitu sedang menjalankan sholat Idul Fitri di sana. Tadi Pak Anies juga cerita, ada menu salah satunya adalah lontong. Menu apa yang harus ada di meja makan Pak Anies selama Hari Raya Idul Fitri ini Pak Anies? Ya, gini. Jadi saya ini kalau lebaran itu makannya tidak satu menu. Ini cara kalau saya makan ya kalau lebaran nih. Lontongnya diambil dulu, habis itu dicampur semua. Pertama ambil gulainya, ambil opornya, ambil masak kecap, ambil sambal goreng. Terus kadang-kadang kalau ada krengsengan, sambal krengsengan. Kemudian dicampur dengan pencok. Pencok itu seperti serundeng. Jadi seperti serundeng. Kemudian kelapa diparut ya, digoreng, itu dicampur jadi satu dengan kerupuk udang biasanya atau kadang-kadang emping, dan itu jadi satu. Jadi masakan yang dirasakan itu bukan hanya opor saja atau hanya gulai saja atau sambal goreng saja, tapi percampuran dari semuanya. Dan itu hanya ada di Lebaran. Kalau opor ada di hari lain. Kalau gulai saja ada di hari lain, sambal goreng saja ada di hari lain. Tapi kalau percampuran semuanya, itulah Lebaran. Jadi kami pun mengajarkan pada anak-anak kita, kalau Lebaran makanya dicampur. Sehingga ini beda dengan hari-hari lainnya. Jadi favorit saya adalah percampurannya, bukan cuma 1-2 menunya. Baik, ini percampurannya seolah-olah melambangkan Indonesia ya Pak Anies ya. Baik Pak Anies, lebih enak. Betul sekali. Kalau kita lihat evaluasi Pak, dari malam takbiran di Jakarta, terus perjalanan mudik ke arah Jawa, ke arah Sumatera, ini seperti apa sih Pak evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta Pak? Ya, kami tentu merespon yang terkait dengan wilayah Jakarta ya, karena yang sudah keluar di luar melampaui kewenangan yang kami miliki. Tapi terkait dengan Jakarta, alhamdulillah terminal, kemudian stasiun dan kawasan-kawasan sekitarnya itu terkelola dengan baik. Dan walaupun juga seperti itu sampaikan, jumlah pemudiknya belum sebanyak tahun 2019. Jadi di terminal-terminal itu angka statistiknya menunjukkan masih di bawah tahun 2019. 2019 kan 3 tahun lalu ketika belum pandemi ya, tahun 2021 tidak ada kegiatan mudik secara masif di terminal-terminal. Nah, di 22 ini angkanya belum terlalu banyak dan alhamdulillah terkelola dengan baik. Yang kita harus antisipasi adalah nanti arus balik. Karena kalau harus berangkat dari Jakarta, kemarin juga disiapkan satu arah, ada kebijakan ganjil genap. Jadi secara umum berjalan dengan lancar. Nah, kita antisipasi, karena itu kami menganjurkan kepada semua selama mudik ini, gunakan kesempatan untuk silaturahmi dengan keluarga, sambil juga berhati-hati dengan protokol kesehatan. Bila seseorang merasakan gejala tidak sehat, maka segeralah untuk melakukan pengecekan, minimal pakai swab saja. Bila merasa gejalanya seperti COVID. Mengapa? Karena bila dia terpapar, sebaiknya jangan ikut silaturahmi. Karena kalau dia silaturahmi kemana-mana, maka dia menularkan. Jadi kita semua harus ambil sikap bertanggung jawab. Bila punya gejala mirip dengan COVID, walaupun sudah vaksin, masih bisa terpapar, masih bisa terinfeksi, periksakan. Baik. Nah, kami berharap dengan begitu nanti arus balik yang kembali ke Jakarta, kembali dalam keadaan sehat, dan insya Allah sesudah Lebaran kita tidak harus mengalami seperti tahun lalu. Ya. Karena tahun lalu sesudah Lebaran terjadi lonjakan kasus. Baik. Jadi memang antisipasi dari para pemudik yang kembali ke Jakarta ini juga harus begitu ya, antisipasi terhadap COVID-19. Semoga tidak ada lonjakan lagi, harapannya seperti itu. Pak Anies, kalau melihat biasanya setiap Lebaran banyak pendatang baru yang masuk ke ibu kota DKI Jakarta. Ada antisipasinya nggak dari Pemprov DKI Jakarta, Pak Anies? Antisipasi maksudnya apa?
pendatang baru, banyaknya pemudik yang membawa keluarganya atau kerabatnya untuk bekerja di DKI Jakarta? Jadi begini, dulu Pemprov DKI Jakarta melakukan kebijakan namanya Operasi Justisia, di mana sesudah Lebaran dilakukan pemeriksaan kepada penduduk yang datang ke tempat ini, yang tidak ber-KTP Jakarta, maka mereka akan dipulangkan. Dan saya hentikan Operasi Justisia itu. Di Republik ini, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan di mana saja. Seseorang yang lahir di Kabupaten X berhak untuk mendapat pekerjaan di Kabupaten Y. Tidak ada pembatasan itu. Negeri ini harus mendasarkan tindakannya atas perintah konstitusi. Dan konstitusi tidak membatasi. Dan dalam kenyataannya, yang diperiksa adalah rakyat kecil. Operasi itu dilakukan di terminal, operasi itu dilakukannya di stasiun. Tidak ada operasi justisia di airport, di bandara-bandara. Yang kena siapa? Orang-orang kecil yang ingin masa depan lebih baik. Dan di Jakarta ini adalah tempat berkumpulnya orang untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Jangan sampai kita yang datang ke kota ini dulu, lalu sekarang melarang generasi berikutnya mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi saya sejak bertugas tahun 2018 sudah tiadakan Operasi Justisia dan mengirimkan pesan kepada semua bahwa orang lahir di Jakarta, besar di Jakarta, boleh bekerja di Semarang, boleh bekerja di Surabaya, boleh bekerja di Makassar. Begitu juga sebaliknya, yang lahir besar di Makassar boleh bekerja di Jakarta. Ini adalah Republik Indonesia, bukan Republik Jakarta. Karena itu kita atur dengan prinsip yang mendasarkan pada kesetaraan kesempatan pada setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan di mana saja di Republik ini. Baik. Jadi kami tidak lakukan diskriminasi dan kami ingin semua orang merasa memiliki bahwa ini adalah simpul keindonesiaan di Jakarta. Ini adalah pusat perekonomian. Yang penting datang ke kota ini dengan keterampilan, dengan kemampuan, dan mau untuk menjaga ketertiban bersama di Jakarta kita. Nah itu catatannya ya, jadi siapa saja boleh datang ke Jakarta, yang penting punya keterampilan, punya kemampuan, dan menjaga ketertiban. Nah Pak Anies, terakhir imbauan untuk masyarakat yang tahun ini melaksanakan mudik, ini seperti apa Pak? Saya menghimbau untuk tentu protokol kesehatan semuanya sudah mengatakan, mungkin masyarakat sudah bosan dengar kata protokol kesehatan, masalahnya COVID-nya nggak bosan. Mungkin kita capek, masalahnya COVID-nya nggak pernah capek. Jadi kita lakukan itu. Lalu yang kedua, hati-hati dalam berkendara. Kita ingin mudik ini membawa pengalaman yang menyenangkan dan kembali sehat. Dan pesan terakhir, dalam perjalanan kembali ke Jakarta, bila Anda adalah sebuah keluarga, bila Anda bawa anak-anak, maka ceritakanlah pada anak-anak tentang keindahan alam di kanan kiri. Perintahkan kepada semuanya, HP-nya disimpan, sepanjang jalan HP ditaruh, lihat jalan, lihatlah pemandangan. Lalu orang tua ceritakan, bagaimana ceritanya dulu hijrah dari kampung ke Jakarta. Tahun berapa, mengapa berangkat, pekerjaannya apa, dulu keluarga seperti apa. Sehingga perjalanan dari kampung kembali ke Jakarta adalah sebuah pengalaman bagi anak-anak. Bukan sekedar naik kendaraan yang kemudian mata, pikiran ada di HP. Tapi justru perjalanan pulang ke Jakarta yang membawa cerita. Izinkan anak-anak kita menjiwai perjalanan orang tuanya, menjiwai perjalanan keluarganya. Sehingga jarak geografis yang memisahkan antara keluarga di kampung dengan keluarga di Jakarta tidak menjadi jarak sosiologis, tidak menjadi jarak psikologis, karena semua merasa satu. Akibat apa? Karena kita mentuturkan pengalaman lintas generasi. Karena itu saya berpesan kepada semua yang masih di kampung halaman, nanti pada saat kembali ke Jakarta, di kendaraan, baik itu naik bis, naik kereta, naik kendaraan pribadi, ceritakanlah sejarah keluarga itu pada anak-anak. Izinkan anak-anak mencintai orang tuanya karena kerja keras, pindah hijrah untuk masa depan lebih baik, sekaligus juga orang tuanya nanti tahu bahwa anak-anaknya tidak akan kehilangan akar di kampung halamannya. Itu aja pesannya. Terima kasih. Ini pesan yang sangat penting Dalam sekali, ya. Ratih, karena memang banyak sekali orang tua yang hari ini lebih sibuk sama handphonenya, atau anak juga sibuk sama handphonenya, interaksinya itu berkurang. Ini pesan yang sangat luar biasa, Pak Anies. Terima kasih sekali lagi. Selamat berlebaran. Salam untuk keluarga Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Sama-sama.
Sebenarnya menjadi pelajaran juga untuk kita semua. Betul. Karena kita sudah 2 tahun tidak mudik. Ya. Bagaimanapun ini menjadi momentum yang sangat berharga. Jangan disia-siakan karena waktu bersama keluarga nggak cuma sering begitu Betul. ya. Kadang-kadang kita baru bertemu di Hari Raya Idul Ini Fitri bukan cuma saja. perkara kuantitas, tapi juga ada kualitas Kualitasnya. yang harus dikedepankan. Dan pemirsa, Indonesia merayakan kemenangan masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.